nalapiran ni rojo nalapiran ni polo ni magit ko. Itulah saya nggak ada pala sa pabugis takto pa ako na sa lampu. Basikal din na sa akawan na sa bakatunan. Usan rin yung ako tamang presidente. Alas si Pak Nawa enari Mariawa na may kakigunan na Roma ng pancay. Para sa pabugis mga tao karang tato jolo ali atau usmadi yung mararimun din sa ripuri ni Muhammad baraka to la ilaha illallah kumpay. Nasa dibaca padahal kaniya maka tato mela sumpah angka pakaian bupati. Dia nak kadang baca-baca. Pakaian bantuan nah amalkan pakaian dia baca tabahannya Abu Bakar atau Joro pajok kailang buena aliri atau urusi agama Usmari adioku nah pacu tu di nomu Umar al-Hamre ko kawalannya nga bulan iya ko malam kubo pengurusi agama nang kalinomu macu barani insyaallah ya tu sitongan atau siruntu nabita makanya tu tapi tabahan ya nah baca pun Ubah kata tunjur tapi makalasi apa? Itu biasa. Kan ya? Makanya pajak kayak lampu enak. Ya kau malam pukul kota taraku. Ya kau mau kalasan kita sih biasa. Belum tahu kita lentok pasti kalasan tok kota wemat. Maka sih ada balasan dari situ. Maka Abu Bakar kata tunjurku Ali dia tahu. Magina Ali tanya Utsman. Karena Ali itu iman. Urus agama macam itu dari kau kata makanan nasi pasti macam saya itu. Tapi akan sering di garis itu kasih deh sama gitu umat barang tahu itu yang dipakai makanya kalau mau jalan pakai memikir roket kalau sofa pakai yang penting malam putih nanti masih makanya pasar masjid pasar itu kuncinya maka pasar ada bintang jangan tinggalkan masjid sebelum siang aja kesalahan itu kata dulu pemari masuk oleh masjid itu subuh kode pemita dalam demo ya kode penapita tanah aja misalnya masih mana ya ko angkat atau ko boleh masa punya suku monro karena pare mau bola ya ko kan musim salah sakit tapi ya ko makan kamu bina demo jadi salah satu pejabat maka dia jadi itu kenapa tidak boleh sandar di dalam pintu itu semua ada hadisnya saya buka di kitab Imam Syafi'i dalam kitab Ta'lim Ta'lim sandar di dalam pintu itu menolak rezeki 40 hari menggunakan pakaian sebagai lap itu menolak rezeki 40 hari. Bayangkan, menggunakan sisir yang pakai giginya itu juga menolak rezeki. Makanan yang dipakai baju ini yang dulu kan, itu pantangan. Kalau baju sudah dipakai dengan alasan mau dicuci, apa yang dulu kan, maka dia bisa saku baju. Jangan coba-coba pakai menjual, karena dia lebih licin. Itu sudah ada, dan itu adab terhadap pakaian. Kenapa tidak boleh menggantung pakaian bermalam di luar rumah? Karena jin masuk ke dalam, dan itulah banyak orang kena penyakit dada dan meninggal. Itu jin pakaian. Itu semua ada dalilnya. Tidak boleh menyapu di malam hari. Ya komit masarnya aja lawan saniwa, asal dilolalan. Karena itu malaikat rahmat keluar. Sesudah asar sampai maghrib jangan biarkan terbuka supaya jin tidak masuk. Kenapa Nabi suruh membunuh cicak? Bunuh satu kali pukul ke makam dan mati 150 hasanat. 2 pukul baru mati berarti tinggal 100 pahalanya. 3 kali kau pukul baru mati berarti tinggal 50. Kenapa berkurang? Karena dibolehkan dibunuh tapi tidak boleh disiksa. Nah, begitu. Dan kenapa semua cicak dibolehkan dibunuh? Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Unisipian yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya orang tua dulu menyerang bayi itu dia simpan cermin di bawah ayunan. Karena pantulan cermin dengan cicak itu mengeluarkan jin. Itu tidak ada baca-bacanya. Itu ilmu jin Pak. Orang tua dulu kita sampai ini tidak tahu. Cuma katakan bid'ah karena tidak tahu ilmu jin. Orang tua yang tahu ilmu jin itu luar biasa Pak. Jadi tidak. Tapi kalau Imam Nawawi kita temukan Imam Nawawi di Masjidu Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani menulis lafaz Allahu di sini. Jadi kau naik ini alat cilak toki Allahu baru tekan baca ayat kursi baru tiup. Insya Allah tidak diganggu jin. Itu untuk bayi. Tidak usah pakai cermin. Orang tua baca-bacanya ya pakai cermin lah untuk menolak itu supaya tidak diganggu. Orang pun sematakan daika. Biasakan ada anak itu sampai biru ininya. Biru, bangun tangan tidak kayak ada yang cekik, ada yang gigit, padahal tidak ada. Itu pasti ada cicak di sekitar situ. Karena itu yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Orang yang hamil ketika ada cicak itu bisa dia bunuh janinnya dalam kandungan. Itu bahayanya itu sekian. Makanya ulama kita mengatakan hindari cicak sebagaimana kau menghindari singa. Itu bahayanya. Makanya Nabi menyuruh kita untuk membunuh. Itu dibolehkan. Itu ilmunya. Jadi ada semua itu baru. Makanya kalau kita bicara hadis, bahkan ini kedua, batang pisang, itu batang pisang, makanya kelihatan.
Buahnya atau jantungnya? Jantungnya. Jantungnya. Kalau mau tahu banyak sisirnya, dia jantungnya kalau besar. Artinya, setiap segala sesuatu yang kau mau mulai, awali dari hati. Aja nasili jolok nawawai. Keikhlasanmu jolok. Bedek makan dan ikhlasmu bedek megasel. Ini kuncinya. Kemudian batang pisang, kalau berbuah dan ditabang, pasti naik kayak ini. Belum pernah berbuah. Kenapa? Dia nanti lo mati, lo kayak kau dia nggak pernah buah. Dia kau tatap pagi, pasti mendek colina. Dipotong, naik lagi daunnya. Dipotong, naik lagi naik. Walaupun akarnya sudah tidak ada. Kenapa? Tapi kalau sudah berbuah kau tabang tidak bakalan naik. Artinya pisang itu berwasiat. Saya tidak mau mati sebelum ada hasil. Kuncinya Pak. Kemudian pisang itu kalau dikupas, semakin dikupas semakin bersih, semakin halus ke dalam. Artinya apa? Sifatmu dilokat. Pikiranmu, hatimu, atekatmu, bicaramu kepada mana? Semakin ke dalam semakin bersih. Iya. Iya. Kenapa telur digantung? Kenapa bukan semangka? Makanya telur digantung makanya bagite. Karena telur itu simbol manusia. Telur itu petelur. Olina salahkan ulau bicarana pangkoban atekat. Hatimu. Angkat telur orang paulina itu kaja isa. Angkat telur di dalam diri aku ini tak pangkoban bicarana. Tapi angkat telur suku olina itu sigaro lo nasi. Angkat telur makot. Bapak songko na mulai bilang tapi dia ada tahu dia masih poji. Dia angkat telur makanya olina nama jadi sa ela kalau ampor rasanya. Dia nak kata orang songko nama dia atau ampor rasanya. Kan begitu. Kemudian telur, kenapa telur Pak? Telur itu, telur bebek, kalau dibawa ke ayam, manu yang merayu, maka pun mati kakak dia akan ikut ke ayam. Manu yang mencuri, tapi dia bebek, tapi itu ke ayam. Artinya apa? Anakmu didik seperti itu. Yang memajai pendidikan awak ke kiai, nanti kiai yang ngerani, maka dia akan mengikuti sifatnya kiai, bukan orang tua. Itu pesan Pak. Jadi caranya orang tua itu berkata cuma begitu. Mana sokoyan? Nah sama itu sokoi siapa? Pilih bampai, pilih masjid. Iya, kamu itu sokoi dia namanya masjid sokani makamnya para ulama. Karena wali Allah itu tidak wafat. Kalau ada mengatakan ulama wali itu wafat itu tidak paham dia. Al-Quran yang bilang sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak di sisi Allah, cuma di sisi kamu mati. Tapi di sisi Allah tidak. Bahkan mereka bisa memberi rezeki kata Allah. Itu ayat. Di sini ada Datuk A, di sini ada Sayyid, cucu Rasulullah. Datangi makamnya, jangan malas ziarah. Kita ini paling malas. Kenapa Nabi ketika Isra Mi'raj datangi tempat ke Baitul Lahmi, disuruh ke Bukit Tursina, disuruh ke Madinah, disuruh ke Palestina. Apa kisahnya itu? Di Baitul Lahmi tempatnya Nabi Isa lahir, itu tempatnya. Kemudian di Bukit Tursina tempatnya Nabi Musa menerima wahyu, itu tempatnya orang soleh. Di situ turun, itu tempat hikmah yang energinya besar. Kemudian ke Masjid Westin, di situ Nabi diturunkan. Ini yang kadang orang tidak paham. Kalau mau terkoneksi nurnya dengan Rasulullah, koneksikan dengan ulama yang ada. Tapi jangan kita menjadi penyembah kuburan, penyembah orang mati. Ulama hidup tidak dihargai, nanti mati baru didatangi. Ini kan yang banyak. Dia tunggu sampai mati baru ziarah. Ketika dia hidup tidak ziarah-ziarah. Saya itu hadis Pak. Saya kemarin ketemu dengan suriatnya Datuk Kalampaya. Itu masih ada. Itu ada Datuk Kalampaya. Apa yang dia kasih tahu saya? Nah, dimanapun kau berada, ziarahilah ulama. Ataupun kalau dia sudah meninggal, ziarahi makamnya. Karena kalau kau tidak tahu antara mereka yang akan menarik tanganmu memberi syafaat masuk ke dalam surga. Itu kuncinya Pak. Kalau amal terjadi rendah rumah dia, maka dah sampai jam Allah Akbar. 5 menit masa baca 10 menit magosip. Abang taruh itu 5 menit. Iya. Jadi makanya dapat syafaat dari Rasulullah, syafaat dari ulama, itu bisa. Di sini kan banyak. Saya baru ziarahi 2. Saya belum tahu makam-makam di sini kunci. 2 makam ini kuat. 2 makam ini kuat. Bukan makam sembarang. Kita itu diajari ziarah. Saya itu diajari betul para ulama itu ziarah. Datang ke kuburan, sebelum datang bagaimana mengkoneksikan diri. Jangan datangi kalau tidak terkoneksi itu. Kirimkan mate ziarah dulu baru datang. Soalnya Pak akan tembus. Diajarkan ulama. Jangan lupa Pak, kita kadang malas sekali. Kebetulan ada di masyarakat kubur. Maka aja bawahan. Saya dulu begitu Pak, termasuk saya sebenarnya masyarakat kubur. Kenapa? Karena saya bilang kalau saya doa di masjid sampai. Mas sempajang, nilodong baca pakai karena itu mau. Nanti saya baca, oh dapat. Nah saya tadi buat kamu sih tarekat Sahabat Sufian Makassar. Apa yang dikasih tahu saya di Indonesia? Nah, seandainya doa cukup kepada orang meninggal, kenapa Nabi di situ?
Seandainya kurang apa doanya Nabi? Kurang apa doanya Rasulullah? Kenapa Rasulullah diminta oleh Allah datang ziarah ke kuburan selang Jumat? Nanti menjelang subuh baru pulang. Makanya kalau mau ziarah malam Jumat jam 11 jam 12 nanti mau subuh baru pulang. Kenapa? Karena orang muslim dikembalikan oleh Allah ke kuburnya setiap malam Jumat. Kenapa sunnah ziarah di malam Jumat? Itu kuncinya. Cuma gitu. Kalau di masyarakat semi berkelompok lagi, masyarakat lagi. Baru hari ini ziarah, semoga dilapangkan dalam kuburnya. Atau tidak doakan. Memang begitu Pak. Sekarang sudah banyak orang lihat tapi tidak lakukan. Diberitahu telah meninggal ini. Apa yang dia kirim? Stiker Fatihah. Baru dia tidak baca Fatihah. Coba deh. Pokok WA itu lihat. Langsung sampai bang itu stiker Fatihah. Hari ini lillahi Fatihah. Baru dia tidak baca. Ria tapi dia tidak lakukan. Nah begitu. Ini yang kita tidak sadari Pak. Perempuan itu juga banyak kena itu. Apa namanya itu lurus bisa mana urusan atau padahal urusan dari Indonesia. Karena matur balik tu yang apa di Wakana yang ke Jakarta, apa di sini yang di depan, udah nabos sepeda yang ke Malaysia, laki-laki di jama-jama dari sana. Iya, karena urusan itu. Yang paling parah sekarang yang main TikTok itu. Oh, makanya Mbak Bu pasangnya terakhir. Kita jaga lagi laki. Jaga suami kita baik-baik. Kenapa? Laki-laki sekarang rumah tangga tak pernah bisa. Karena satu bagi itu sekarang. Si dia ronek itu makun rey. Dia nanti ronek pura mak ini tetap dengan anda dari katawan. Tapi itu nama bahaya itu nak dari tidak. Iya. Hati-hati. Pasti dia sempat ulang ini nak tahu sepeda ini nak tahu motor ini nak tahu. Dia makan nak mulai ini nak tahu. Ini kan tuh iya. Kalau dia jangan tahu kemarin mati tu koyak aku dengin di macam ini bikin sakit kepala. Iya. Hati-hati. Makanya ada doa Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca ketika ke surga ketika ke tidak akan ada yang mengganggu anak kita, harta kita dengan keluarga kita. Itu kunci. Itu Nabi sudah ajarkan jauh sebelum kita mengalami masalah seperti ini. Kurangnya mendapat. Tambah ibu. Nanti kalau tidak pakai itu pakai yang ketiga. Saya dapat di risalah. Ternyata kenapa Aisyah itu membikinkan air panas Rasulullah Jumat setiap bulan ini, jam pertama, dan dia merengek minta sisanya, selalu minta supaya sisanya dia minum. Jadi ternyata ada amaliannya itu, bikinkan suami subuh Jumat pertama setiap bulan, Adu mengikuti arah tawa, kemudian bacakan Inan Sanamu. Kalau sudah, letakkan sendok di tengah-tengah pengaduknya. Acan newainya terbaca Ina Atayna Kalkausan apa kata tersiru, nampak kali lakai tak minum. Sisanya kita minum sedikit. Bacakan surah Al-Kausar. Tidak ada istri yang diceraikan tadi. Itu kunci. Makanya Aisyah merengek minta sisanya nanti. Sampai pernah dia salah bikin air panas, ternyata garam bukan gula yang diisikan. Iya. Tambahan itu. Inna al-salman itu kita diaduk, tapi mengikuti arah tawa. Baru letakkan sendok di tengah-tengah, baca di macam dewa kita baca nak tanya kabar. Kasih suami kita dia minum. Kemudian setelah ada sisanya biar satu tahun kita baca surah Al-Kausar satu kali baru minum. Insya Allah tidak bakalan diceraikan. Itu janji Nabi kepada Aisyah. Dia kasih itu ilmunya. Makanya bapak-bapak kalau mau aman habiskan kopinya di sini. Akhirnya kan mereka benar-benar